Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi tentunya di channel Sniper Multi Indonesia 1. Salam sejahtera buat kita semuanya dan juga salam sejahtera buat lapisan kalangan warga masyarakat se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dan di kesempatan pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kenikmatan, nikmat rezeki, nikmat usaha, nikmat keluarga dan juga rezeki yang bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat keluarga dan juga bermanfaat buat orang lain. Dan semoga aja di kesempatan pada malam hari ini kita semua selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan atau kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, yaitu Baginda Agung Nabi besar Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kesempatan pada malam hari ini semoga saja kita semua dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam keadaan lancar-lancar aja apapun aktivitas kita, ya, aktivitas Anda masing-masing. Oke, untuk pembahasan di malam hari ini kita sharing ya, kita tanya jawab, tanda tanya terus dijawab ya. Kita membahas tentang mengenai berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jadi di kesempatan pada malam hari ini Sniper Multi Indonesia 1 bikin video konten yang berjudul tema berbaktilah kepada kedua orang tua kita ya. Dan seperti biasa teman-temanku, biar nggak tegang, ngopi dulu. Alhamdulillah. Sambil rokokan bro ya. Mari kita sebagai anak bro ya, sebagai anak, mumpung kita masih diberikan kesehatan, masih ada waktu, mumpung juga kita masih dalam keadaan waktu yang sangat banyak, waktu luang yang sangat banyak, jangan sia-siakan semua itu. Karena penyesalan itu terletak pada nantinya bro ya. Kalau sekarang mungkin kita belum pernah merasa atau mungkin tidak mau belajar untuk merasa. Jadi rata-rata penyesalan kita tuh terletak pada nantinya. Kalau sudah terjadi baru menyesal. Mumpung semuanya belum terjadi, yuk kita bersama-sama sebagai anak, selama orang tua kita masih hidup di permukaan di atas bumi ini, tidak ada salahnya kita berbakti kepada orang tua kita, baik laki-laki maupun wanita, perempuan. Dan kalau bicara mengenai tentang berbakti kepada orang tua, ini tidak pandang agama apapun, suku apapun, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini sifatnya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Kalau masalah keyakinan, masalah agama boleh berbeda ya, tapi hakikatnya satu tujuan bro. Agama apapun, baik Islam, Kristen, Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu ya, Konghucu dan lain sebagainya, agama itu yang disahkan oleh negara insya Allah terdiri dari kurang lebih 5 ya.
5 agama. Jadi 5 agama ini kalau menurut saya ya, itu kalau dilarikan berbakti kepada orang tua sama bro ya, tujuannya sama ya. Tapi kalau kita berbicara tentang selebihnya lagi, tetap hakikatnya pun juga sama. Samanya apa? Kematian. Agama apapun tetap mati, sekuat apapun kita, sekebal apapun kita, tetap bakal mati, kan gitu. Jadi artinya, yuk mari kita sebagai anak saling belajar, mumpung kita ada kesempatan waktu untuk berbakti kepada orang tua kita ya. Karena walaupun bagaimana, kita tidak akan pernah bisa terlahir di dunia ini tanpa kedua orang tua kita, baik laki-laki maupun wanita ya. Jadi jangan sampai ketika orang tua kita meninggal nanti kita menyesal ya. Jadi bila mana teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada, bila mana orang tua sampean, orang tua Anda sudah meninggal, di antara salah satu, doakanlah. Jadi namanya berdoa itu tidak harus malam Jumat. Kalau orang muslim tidak harus orang malam Jumat. Jadi semua malam, semua hari itu bagus, tergantung kita yang menjalani. Biar siang, biar malam, dan tidak mengenal waktu kapanpun, jam berapapun, hari apapun, malam apapun, tujuannya tuh untuk berdoa. Tidak ada ngaruh soal waktu, tidak ada ngaruh soal hari. Tapi dominannya yang sering terjadi di kalangan kaum muslim, termasuk saya sebagai orang muslim, itu memang bagusnya di malam Jumat ya, di malam Jumat. Tapi akan tetapi tanda kutip tidak harus malam Jumat ya, tak garis bawahi, tidak harus setiap malam Jumat, tapi alangkah bagusnya malam Jumat menurut saya ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah orang tuanya meninggal, laki-laki maupun orang tua wanita, doakan ya. Terus buat teman-teman termasuk saya pribadi, bila mana orang tua kita masih hidup, janganlah kita berani kepada orang tua, janganlah kita membangkang kepada orang tua, karena perjuangan kedua orang tua kita untuk kita sebagai anak itu subhanallah banget, luar biasa banget. Seandainya ini zaman pendekar, kedua orang tua kita adalah seorang pendekar. Pendekar untuk siapa? Untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk masa depannya, untuk masa depan hari tuanya, kan gitu. Jadi pendekar. Karena walaupun bagaimana, hakikatnya derajat pangkat kita sebagai anak kepada orang tua jauh lebih tinggi, jauh lebih besar orang tua kita ketimbang kita sebagai anak. Karena apa? Kita sebagai anak tidak pernah melahirkan orang tua, tapi kalau orang tua pernah melahirkan seorang anak ya. Contoh nggak usah jauh-jauh, yang sering nyata, yang sudah nyata pada saat ini, bahkan kita mungkin pernah merasakan atau mungkin kita pernah melihat orang lain, orang tua kita tidak pernah sekolah, bahkan tidak pernah tahu yang namanya hukum membaca, nol pudol, gak bisa membaca. Tapi mereka, orang tua kita, bapak ibu kita, walaupun dia tidak pernah sekolah, bahkan tidak bisa membaca, bisa memperjuangkan anaknya menjadi orang yang sukses, sekolahnya tinggi-tinggi, mulai SD, SMP, SMA, kuliah, sarjana, dan bahkan sampai jadi orang, maksudnya jadi orang tuh orang sukses, jadi pegawai negeri ya. Tapi rata-rata kita sebagai anak, terkadang kita lalai kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita secuil pun tidak pernah mengharapkan hasil keringat dari seorang anaknya. Akan tetapi kita sebagai anak terkadang lupa kepada orang tua kita ya. Ini terutama baik perempuan maupun laki-laki, khususnya laki-laki ya. Ini tidak mengkritik kaum laki-laki, saya pun juga sebagai seorang anak laki-laki. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Iya, karena apa? Karena semua itu sudah terjadi kepada kaum laki-laki.
Dan tidak semua laki-laki itu lupa sama orang tuanya ya. Tapi hampir rata 60% laki-laki itu sudah lupa atau mungkin sedikit kesibukan lari kepada keluarga kita masing-masing bila mana Anda sudah berumah tangga ya. Sedangkan masih bujangan aja terkadang kita lupa sama orang tua. Maksudnya lupa tuh apa? Contoh, kita merantau, merantau dimanapun berada, kita terkadang itu manajemen kita tuh kurang. Penghasilan ada tapi ngatur keuangan kita kadang-kadang kalah sama biaya hidup. Nah, sebenarnya orang tua kita itu tidak pernah mengharap untuk memakan atau menikmati hasil keringatnya anak. Orang tua itu cukup mendengar kabar dari anaknya, "Duk, Le, Nak, gimana kabarnya, sehat?" Ya, gitu ya. Tapi hakikatnya kita juga harus tahu, walaupun bagaimana orang tua kita itu hukumnya wajib, Bro. Kita sebagai anak laki-laki ya, hukumnya wajib untuk berbakti kepada orang tua kita. Berbakti karena apa? Dari segi hal apa? Banyak berbakti kita sebagai anak laki-laki ke orang tua kita. Contoh, hormat kita kepada orang tua kita, jangan menyakiti perasaan hati orang tua kita ya. Bila ada rezeki kasih orang tua kita walaupun dia tidak pernah meminta. Ya. Karena rezeki utama kita sebagai anak laki-laki tergantung kita, juga tergantung doa kita, juga tergantung dari letak orang tua kita. Karena kalau kita sudah berbuat baik kepada orang tua kita, kita selalu berdoa, bahkan orang tua kita hidup didoakan dengan membaca apa? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya insya Allah dengan membaca itu sama dengan kita mendoakan orang tua selama dunia dan akhirat orang tua kita, kan gitu. Baik bapak maupun ibu, terutama kaum ibu kita sebagai anak laki-laki, karena walaupun bagaimana kunci surga kita terletak kepada ibu kita yang melahirkan kita ya. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan ini, mumpung kita masih diberikan kesehatan badan, masih ada umur ya. Jangan sampai nanti kita menyesal pada nantinya, mumpung orang tua kita masih hidup. Terus ini mungkin yang berikutnya tentang mengenai derajat ya. Derajat kita sebagai anak itu jauh lebih tinggi derajatnya kedua orang tua kita, walaupun pada dasarnya kedua orang tua kita tidak pernah sekolah tinggi, bahkan tidak bisa membaca, tapi hakikatnya dia sukses dan lolos, bahkan mampu menyekolahkan anak-anaknya ya, sampai dia bisa membaca, sampai dia bisa jadi pegawai kantor, pegawai negeri ya. Jadi artinya kan luar biasa. Ibarat kata sepinter-pinternya kita sebesar satu kelapa, dengan sebodoh-bodohnya kedua orang tua kita, walaupun toh itu hanya segelintir, satu nasi, satu upah, masih tinggi derajatnya kedua orang tua kita dibanding kita besar kepintaran kita walaupun satu kelapa besarnya ya. Jadi oke, di kesempatan untuk pada malam hari ini insya Allah akan ada video yang kedua lagi, season kedua, episode kedua. Jadi ini yang pertama. Kurang lebihnya bila mana saya ada salah, saya minta maaf ya. Bila mana ada benarnya, yuk kita saling belajar. Itu semata-mata karena datanya dari Allah untuk mengantisipasi diri kita, untuk menghimbau diri kita supaya jauh lebih baik daripada ketimbang hari-hari yang dulu yang pernah kita lalui ya. Jadi tontonlah video saya sampai habis. Untuk season episode yang kedua insya Allah saya akan bikinkan masih dalam tema berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.